Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di acara Menjadi Saksi, sebuah program berupa perjalanan hidup yang nyata bersama Tuhan untuk memberikan jawaban serta jalan keluar bagi mereka yang membutuhkan. Nah, hari ini kita kembali lagi dan saya kehadiran tamu yang istimewa. Di sini ada Mbak Marcelin Henderina. Ya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oke. Sebelum kita mulai acaranya, mungkin kita bisa berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh mengadakan acara program Menjadi Saksi. Biarlah Kau berkati Tuhan dan Kau kuduskan sehingga acara ini dapat menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan dan dapat menjadi perluasan untuk kerajaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, mungkin Mbak Marcelin biasa dipanggil Mbak Selin ya? Iya. Mbak Selin mungkin bisa diceritakan ini latar belakangnya, mungkin pekerjaannya sehari-hari, kesibukannya, silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di sini saya sedikit mau bercerita ya. Latar belakang saya sih tidak begitu menarik. Saya lahir dari keluarga yang biasa saja, dengan ibu sebagai ibu rumah tangga, bapak pegawai PNS. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Di situ saya merasa sebetulnya bukan menjadi beban sebagai anak yang pertama ya, tetapi saya lebih ada sedikit itu di hati saya itu rasa tanggung jawab menjadi anak yang pertama, menjadi contoh yang baik. Suatu ketika saya dalam hati saya itu bilang gini, Tuhan, saya sebagai anak pertama, kalau saya tidak punya tanggung jawab, nanti adik-adik saya seperti apa? Saya bilang gitu. Mama hanya berpesan seperti ini, kakak menjadi yang pertama harus menjadi contoh yang baik untuk adik-adik. Jadi kalau besok lulus, pilihlah sekolah itu yang kakak langsung bisa kerja. Jadi sedikit banyak itu kami merasa terbantu gitu ya. Kami merasa terbantu, jadi kakak bisa menjadi contoh untuk adik-adik. Jadi bukan berarti terus kita orang tua terus kita enak-enakan enggak, tetapi paling tidak nanti kakak bisa merasakan, oh seperti ini toh anak pertama itu tanggung jawabnya. Jadi besok untuk kamu ke depannya itu kamu tidak salah arah gitu. Jadi tetap kamu ada tanggung jawabnya gitu, seperti itu sih. Jadi akhirnya memilih sekolah di bidang kesehatan. Ya, masuk di kesehatan itu. Ada latar belakang mungkin alasan kenapa memilih sekolah kesehatan gitu? Yang satu itu kalau lulus langsung bekerja. Hanya itu aja. Lulus langsung bekerja. Jadi waktu dulu karena masih sekolah ya, jadi pikirannya masih polos. Jadi kalau lulus bekerja, kita punya penghasilan, kita bisa membantu orang tua, bisa membantu adik. Itu aja dulu yang masih tersirat di dalam pikiran saya waktu itu ya. Jadi enggak yang pikiran aneh-aneh, saya seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, enggak sih. Tapi seiring berjalannya waktu, ini ya, memahami betul dan menjalani betul ya, kalau di bidang kesehatan itu kan ternyata erat kaitannya dengan pelayanan terhadap sesama ya. Iya. Mulai dari itu kok dalam hati seperti kayak ini ada sesuatu yang
berbicara. Mungkin Tuhan taruh di hati Ya. Mbak Selen secara kuat ya. Ya, secara pelayanan kok seperti ini ya Tuhan, kaget. Kaget, Iya, awalnya kaget ya. Awalnya kaget. Iya. Kok ternyata pekerjaannya kok seperti ini, Oh, gitu, tidak sesuai dengan harapan. Yang dulu masuk sini enak, kok seperti ini, kok seperti ini, kok seperti ini. Ada rasa bingung, ada rasa takut, ada rasa bimbangnya itu ada. Terus setiap hari lama-kelamaan di saat saya mengikuti doa renungan lah, di situ Tuhan mulai pakai, mulai taruh ya, mulai ada kepekaan dalam hati, di dalam saya melayani itu mulai Tuhan taruh, mulai ada hati untuk mengasihi, hati untuk melayani, hati untuk kalau ndak menjagai mereka itu rasanya itu aduh ya nanti kalau terjadi sesuatu dengan mereka lah, mulai ada hati seperti itu, Tuhan gerakan seperti itu. Jadi lama-lama kepekaan itu Tuhan taruh sampai sekarang. Ya, jadi buat saudara-saudara mungkin yang belum tahu, ini sekarang Mbak Selen sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Semarang ya, puji Tuhan. Ada pengalaman pas kerja nggak, Mbak? Terutama pas COVID-19 ya, pas pandemi seperti itu. Mungkin pernah merasa, Tuhan kenapa ya aku ditaruh di bidang ini dengan cobaan yang seperti ini, nanti keluarga saya riskan, terkena. Mungkin ada pemikiran seperti itu enggak? Pemikiran rasa takut itu ada, Ada ya? seperti Kak Janet bilang itu tadi ada. Itu sempat tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Sempat rotasi meskipun di ruang COVID itu tidak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan, tetapi rasa takut itu ada. Tetapi pada waktu saya berdinas di situ, memakai baju APD itu, saya hanya bilang, Tuhan aku percaya Engkau menyertai aku dan seluruh keluargaku. Jadi saya pegang waktu itu Mazmur. Saya pegang Mazmur 91 itu saya baca, setiap hari itu sampai benar-benar Tuhan itu bekerja luar biasa. Sampai semua teman pada tumbang, tapi saya percaya dengan Tuhan. Saya masih tetap berdiri untuk merawat mereka. Gitu. Luar biasa. Kuasa perkataan itu dan iman ya, kita bisa lihat betapa iman itu mampu untuk membuat seseorang itu menjadi kuat dan yakin. Amen. Bahkan di pekerjaannya ya, yang bahkan penuh risiko itu ya Mbak ya. Kadang kalau kerja di tenaga kesehatan itu ya, kalau kita biasa di umum aja kan ada yang terkena COVID kita hindari ya, tapi ini kan kalau di kesehatan terpapar ya, jadi setiap hari mau tidak mau pasti merawat pasien COVID, bahkan dari jarak dekat ya Mbak. Gitu. Jadi pegangannya Mazmur 91 ya. Mazmur 91 itu saya perkatakan, saya baca sampai sempat sebelum masuk ke ruangan itu saya pasti baca itu. Setiap masuk ke ruangan saya baca itu, saya perkatakan semua ke pasien itu, tidak usah takut untuk mati, tidak usah takut untuk rasa sakit. Semua harus sukacita, meskipun dengan keadaan kondisi seperti ini, semua harus sukacita. Jadi semua dimulai dari diri kita dulu ya. Kalau diri kita takut, bagaimana kita bisa menyampaikan ke orang lain untuk jangan takut gitu. Pasti harus diri kita dulu yang bilang kita tidak boleh takut, kita yakin akan penyertaan Tuhan, baru kita bisa menyalurkannya terhadap sesama. Betul ya. Ada pengalaman mungkin mendampingi pasien gitu. Ada beberapa pengalaman. Mungkin bisa diceritakan. Ada beberapa pengalaman waktu itu pasien yang depresi. Pasien yang depresi. Mungkin secara dilihat dari fisiknya dia tidak sakit, tetapi dia hati dan mentalnya dia yang kena, karena mungkin dia trauma dengan hidupnya, trauma dengan dia dihindari dengan orang-orang karena mungkin dulu dia di atas serba kecukupan, terus begitu dia di bawah, dia tidak punya apa-apa, orang lain menghindar. Ya itu yang paling saya respon dari pasien itu, dia mau bercerita. Jadi begitu kami masuk ke ruangan, ada keluhan apa, itu
boleh enggak saya menyampaikan keluhan saya seperti ini gitu. Ya semua saya seperti ini. Baik boleh diceritakan gitu. Mereka cerita, kalau saya sudah cerita seperti ini, suster apa yang suster lakukan? Mari kita doa. Waktu itu saya hanya bisa, Ibu, saya tidak bisa doa untuk banyak gitu. Tetapi satu hal yang saya ingat itu doa yang paling berkuasa apapun itu keadaannya, mari kita doa Bapa kami. Gitu. Itu sudah mendalam sekali saya bilang gitu. Ibu dari Nasrani atau Katolik, saya dari Muslim gitu ya, dia mau. Sampai sekarang pun itu kalau meskipun ibu sampai sekarang sholat 5 waktu, saya tidak sholat gitu. Tapi ya setiap kata orang yang baik saya percaya gitu akan berdampak baik. Sekarang hubungannya ya baik, seperti kalau ketemu gitu ya, seperti keluarga. Seperti keluarga. Seperti keluarga. Puji Tuhan. Luar biasa Mbak Selin ini dipakai Tuhan untuk melayani, mendampingi pasien-pasien yang bahkan tidak terlihat ya penyakitnya kadang ya Mbak Selin. Jadi itu di hati, luka di hati tanda kutip ya. Mungkin depresi itu kan butuh teman untuk bercerita. Mbak Selin tidak cuma dipakai secara keilmuan keperawatannya, tapi juga dipakai secara kerohaniannya, luar biasa. Nah Mbak Selin, waktu pasien yang depresi ya, kalau pernah nggak ada momen dimana ini tuh pasien yang menjengkelkan gitu? Atau ada. Gimana? Ada. Seperti diapain sama pasien gitu mungkin? Ada waktu itu karena pasiennya itu bermacam-macam ya kan? Ya, ada bervariasi yang, bervariasi, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu juga. Tapi kalau ibu kan mereka responnya baik, tetapi kalau yang bapak ini tuh kan dia responnya juga baik, tetapi dia minta perhatian. Jadi kalau setiap kita melakukan tindakan seperti kita tensi, itu kan kita kalau tanda-tanda vital kan kita ukur nadi, nah semuanya itu dia pegang tangan gini. Oh, jadi kurang nyaman ya bagi tenaga kesehatan ya seperti itu ya. Iya, jadi banyak teman yang seperti itu mereka mempermasalahkan. Jadi, jadi aku tidak mau masuk ke kamar ini, gitu. Ke 06 saya tidak mau, gitu. Orangnya ya tahulah nanti seperti ini. Jadi setiap kali kita melakukan tanda-tanda vital gitu, pemeriksaan gitu, mereka mesti pegang. Kalau kita mengatasinya bagaimana itu Mbak? Si bin gitu, dia mesti pegang-pegang gitu. Jadi kalau mengatasinya, setiap kali melakukan tindakan, meskipun itu keluarganya, istrinya harus menunggu di luar, tetapi waktu itu berjaga, saya minta didampingi sama teman yang satunya. Yuk kita berdua yuk. Udah Mbak gini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Kita libatkan istrinya, gitu. Ada maksudnya hubungan yang tidak baik itu kita beritahu ke bapaknya atau ibunya, kita beri pengertian kepada mereka. Jadi hubungan tidak baik dengan cara bapaknya seperti ini, pasti nanti hubungannya akan menjadi baik. Dan betul, bapaknya, Bapak kira-kira itu apa yang Bapak harapkan dari Ibu? Dia mulai cerita. Oh, jadi justru dimulai bisa membuat situasi yang tidak enak malah menjadi pembuka ya, supaya masalah ini bisa selesai seperti itu ya Bu. Iya, terus pasiennya mulai cerita. Saya minta satu aja, saya minta diperhatikan, gitu. Saya minta diperhatikan. Saya tidak mau dicuekin, meskipun itu di rumah pun saya minta diperhatikan, gitu. Lah kenapa Pak? Apa selama ini kurang diperhatikan sama Ibu? Ibu itu kan sering keluar terus, nggak pernah memperhatikan saya, gitu. Apalagi tanya pekerjaan saya, yang tadinya saya enak di lapangan, di tempat yang basah, sekarang saya ditempatkan di tempat yang kering, gitu, yang hanya pencatatan seperti administrasi, gitu, hanya pencatatan aja, gitu. Yang jadi saya tidak bisa terimanya saya di situ, gitu. Jadi karena dia ada masalah rumah tangga, dia jadi melakukan hal-hal yang tidak enak. Tapi Mbak Selin
bisa membuat itu menjadi suatu pembuka untuk memulihkan rumah tangga mereka seperti itu ya. Ya. Puji Tuhan, memang Tuhan bisa bekerja dengan cara apa saja ya Mbak ya. Ya. Oke. Nah, pas pandemi kemarin, pas pasien COVID berarti sempat 1 bulan di ruang isolasi COVID ya. Ya. Itu bagaimana Mbak? Bisa diceritakan mungkin sedikit gambaran gitu kepada saudara-saudara. Bagaimana sih keadaan isolasi COVID itu, pergantian pasiennya seperti itu gimana? Mungkin pemirsa juga penasaran ya situasi realnya nih di rumah sakit itu gimana? Waktu itu penuh ya ruangan ya Mbak ya? Waktu itu ruangan penuh. Penuh sekali ya? Untuk mencari ruang isolasi aja kita sampai rujuk waktu itu. Sampai serujuk, sampai mungkin ruangan biasa itu dijadiin ruang isolasi semua ya, saking COVID itu penuh sekali ya. Iya. Oksigen waktu itu habis atau gimana? Waktu itu oksigen habis. Oksigen sampai habis ya. Sampai habis. Jadi untuk beli oksigen pun kadang kesulitan. Waktu itu enggak kebagian. Ada waktu itu program operasi yang pas kehabisan oksigen itu, tetapi yang luar biasanya ibu itu bisa bertahan sampai proses persalinan selesai. Sampai puji Tuhan. Iya, sampai ibu itu bisa anaknya masuk di ruang peristi, terus ibunya bisa dirawat di ruang yang biasa, cuman ruang biasa itu dijadikan ruang isolasi khusus 1 orang itu, soalnya enggak kebagian. Tetapi yang membuat saya salut ke pasien ini, dia mengatakan meskipun saya tidak kebagian tempat atau kamar, tetapi saya berterima kasih karena saya di sini dilayani seperti meskipun COVID, tetapi para petugas ini, para mbak-mbak semuanya ini menganggap saya seperti pasien normal biasa gitu. Jadi kami masuk ya seperti pasien biasa, tidak yang harus dengan APD yang tetapi Tuhan itu begitu luar biasanya ketika kita meskipun tidak memakai pakaian yang APD, hanya seperti biasa karena di ruang perawatan biasa, tetapi Tuhan itu bekerjanya luar biasa. Luar biasanya saat pemeriksaan pun kita tidak ada gejala apa-apa saat merawat si pasien ini. Berarti Mbak Selin tuh tidak pernah ya terpapar COVID itu, tidak pernah ya, puji Tuhan. Dilindungi sekeluarga ya. Iya, amin. Nah pas pandemi COVID itu yang di rumah sakit yang pas full itu ya semua, itu pernah nggak kayak Tuhan ini pasiennya banyak yang meninggal nih gitu, kan banyak yang meninggal ya. Iya. Nah terus ini gimana kalau saya atau keluarga gitu. Nah terus bagaimana cara mengatasi kekhawatiran tersebut gitu? Coba selain percaya, maksudnya ya percaya tapi kan kita sebagai manusia kita ngelihat banyak kenyataannya gitu ya. Iya. Bagaimana cara mengatasinya mungkin? Waktu itu saya sama teman-teman bilang gini, Mbak, meskipun sekarang tadinya kita tidak pernah ada doa, yuk dengan pandemi seperti ini, 5 menit aja kita doa yuk sebelum kita mengawali segala aktivitas. Rasa takut itu ada, jujur terus terang saya itu takut gitu. Apalagi melihat suami teman-teman kita itu pada meninggal, waktu itu sempat teman yang dari UGD pun juga kritis seperti itu, kritis seperti itu, terus harus dipasang ventilator, terus bilang oh itu nyawanya nyawa 9 gitu, bukannya nyawa 9, tetapi Tuhan mau pakai orang ini nanti luar biasa, teman kita luar biasa, boleh melayani kita kembali, bilang gitu. Terus kalau kita doa 5 menit aja untuk mengatasi rasa takut kita, rasa kekhawatiran kita sebelum kita masuk. Soalnya jujur ya, kalau kita ndak ada dasar kekuatan dari Tuhan, kita masuk di ruangan pun kita ngintip pasien itu kita sudah gemeter semuanya loh. Sampai gitu. Sebegitunya ya Mbak Selin, maksudnya sebegitu mencekamnya ya. Memang betul ya kenyataan ya bahwa mungkin kan banyak kita lihat di TV gitu ya. Tapi kan kalau terjun real lapangan ternyata memang sama seperti itu adanya di TV ya, bahwa keadaan pas pandemi kemarin itu yang pas Juli 2021 ya, itu COVID-19 lagi yang Delta ya, lagi marak itu,
memang semencekam itu sampai tenaga kesehatan juga semua takut ya. Jadi walaupun dalam ketakutan tapi tetap mengawali semuanya dengan doa, Tuhan hadir dan Tuhan menolong serta menyertai. Iya. Jadi itu tips and trick ya, Mbak Selin, untuk hidup itu terus di dalam penyertaan Tuhan. Ya, sampai sekarang. Sampai kita kalau sudah pakai pakaian APD itu apa yang instruksi dokter itu kita sampai tidak dengar. Karena sampai tebelnya pakaian yang kita pakai. Iya. Gitu. Jadi pernah suatu kali itu dokter bilangnya apa, kita jawabnya apa. Gitu. Saking nggak kedenger ya, Mbak. Jadi karena full ya, ketutup ya, semua pakai ini helm ya, pakai APD sampai semuanya. Kayaknya sampai di rumah sakit mungkin mandi dulu ya, baru pulang ketemu keluarga ya, betul ya, sampai seperti itu. Sampai berapa hari nggak pulang itu kan ruangan yang kosong dipakai untuk sama-sama kita nginap di situ. Gitu. Jadi ya memang benar-benar waktu itu. Tapi suami mengerti keadaannya, maksudnya suami kan bukan dari tenaga kesehatan ya. Suami ngerti ya Mbak bahwa perjuangannya tenaga kesehatan, struggle-nya ya tuh ngerti ya. Saya hanya bilang sama suami nih, Pak, doa ya, dukung dalam doa. Soalnya doa itu memang dasarnya dari kita untuk kita mengawali segala aktivitas. Tapi kalau rasa Kak, kalau kita didukung doa itu kita kerasa. Mbak Selin punya kepekaan ya, puji Tuhan, ini mungkin talenta kerasa dari Tuhan ya. Kepekaan bahwa ada ini ya, ada yang tenaga atau kekuatan yang mendukung tenaga lebih ya. Itu kita secara energi itu yang jadinya lelah tidak lelah. Jadi Tuhan luar biasa, hati itu selalu bilang, kenapa kamu tidak menyanyi? Kenapa kamu tidak menyanyi? Itu hati itu selalu bilang seperti itu. Dalam hati, kenapa kamu tidak menyanyi? Gunakan suaramu untuk menyanyi, gunakan suaramu untuk menyanyi waktu itu. Jadi ya meskipun kita seperti itu kondisinya, tetapi tetap kita ya biasa seperti tidak sedang mengalami. Nah ini menarik nih, seperti itu. Saudara-saudara. Jadi walaupun pekerjaannya penuh rintangan ya, tapi dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya kuasa Tuhan, ternyata mampu membawa sukacita tersendiri ya Mbak Selin ya. Jadi kerja itu walaupun penuh 1000 rebah di sisiku, tetapi bisa dilewati, dan sekarang lumayan stabil, tapi masih naik lagi ya Mbak ya? Masih ada. Mungkin ada pesan untuk saudara-saudara yang di rumah, bisa dikasih pesan bagaimana untuk hidup, ada pesan dan kesan gitu? Iya, untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, untuk bagaimana cara kita itu biar mengatasi hidup kita supaya kita itu tidak bosen, tidak cepat marah, kita tidak bagaimana cara kita hidup itu mengatasi segala sesuatunya dengan hati yang senantiasa bersyukur. Kalau menurut saya itu kita selalu mengandalkan Tuhan. Nomor satu. Meskipun itu kita enak, lagi tidak enak, lagi ada di atas, lagi ada di bawah, itu semuanya itu sama. Tapi kembali lagi ke kita, bagaimana cara kita itu menyikapinya, bagaimana cara kita itu merespon proses atau ujian yang sedang ada di depan kita. Memang kehidupan itu tidak selalu enak, tetapi kehidupan itu kita memang seperti ini, seperti kayak kita naik kapal diombang-ambing seperti itu. Tetapi satu hal yang kita percaya itu bahwa di kehidupan kita itu kita punya Tuhan sebagai nakoda yang mengendalikan hidup kita itu luar biasa. Jadi tidak usah takut untuk kita besoknya itu hidup seperti apa, atau kita besok itu makan apa, atau kita besok itu kita melakukan apa. Kita percaya bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kemampuan kita.
biar kesusahan hari ini biarlah untuk Hari hari ini ini, ya ya. Mbak Selin. Besok karena ada tangan Tuhan yang Iya, pegang. amin. Amin, amin. Iya. Mbak Selin waktu itu pas di doa malam ya itu sudah pernah menyampaikan sedikit kesaksian ya mengenai bagaimana Tuhan menyentuh hati Mbak Selin dengan Iya. luar biasa dan membawa Amin. perubahan yang Iya, luar biasa. amin. Mungkin sekarang bisa diceritakan sedikit lagi, diulang sedikit lagi. Mungkin bagi yang belum menyaksikan bisa disaksikan ulang di sini. Iya. Waktu itu kami berdinas kan 3 orang. Dengan kami dinas di ruang VIP dengan kapasitas yang tidak banyak, hanya 11 ruangan. 11 ruangan dengan pasien 7 waktu itu. Dengan kami merawat ada bedah anak-anak, ada geriatri. Geriatri itu untuk Lansia, lansia ya, iya, jadi untuk usia lansia. lanjut mungkin. Iya. Lansia dengan kondisi dia sudah penyakit terminal yang tidak bisa, maksudnya dokter pun juga bukannya angkat tangan, dokter sudah memberikan yang terbaik. Sudah memberikan Ya, yang terbaik. Yang terbaik, rumah sakit juga sudah memberikan yang terbaik, semua pelayanan juga sudah memberikan yang terbaik. Saya hanya bilang seperti ini, Ibu, dari kami sudah memberikan yang terbaik semuanya. Dari dokter juga sudah memberikan yang terbaik. Saat ini tinggal bagian ibu. Ibu percaya tidak apa yang kami berikan melalui tindakan, melalui obat-obatan. Kalau ibu percaya, ibu doa, ibu mendukung apa yang kami lakukan, yuk kita doa sama-sama. Sebetulnya tuh ketika berbicara seperti itu ke pasien, Iya. itu pasien yang dengar sebetulnya juga hancur hati, tapi kita tenaga kesehatan yang menyampaikan Iya. juga hancur hati ya Mbak ya. Iya. Maksudnya sebetulnya kita pingin menolong lebih lagi, tapi Iya. sudah itu yang terbaik gitu ya. Iya. Jadi tenaga kesehatan ketika menyampaikan berita tersebut juga ada beban tersendiri ya Iya, Mbak betul, ya. ada beban tersendiri. Iya, betul. Saya hanya bilang sama suaminya waktu itu, Bapak memang ibu ini sudah seperti ini kondisinya. Bapak sudah diaturi perso, sudah dijelaskan sama dokternya A sampai Z. Iya, saya hanya pasrah. Iya Pak, manusia pasrah, berserah kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang punya rencana yang terbaik. Betul, amin. Ya, tapi saya melihat meskipun kondisi ibu seperti ini, tetapi saya melihat ada semangat di dalam diri ibu itu untuk ibu tetap hidup, tetap kepingin sembuh kasarannya. Kalau orang awam bilang itu dia kepingin hidup, kepingin sembuh, kepingin bisa melihat suami serta anak-anak. Apalagi kan ibu sudah 4 tahun berbaring seperti ini, terminal 4 tahun, dokter luar biasa ya. Luar biasa, masih ada semangat lagi Masih ya Mbak. ada semangat, setiap obat Luar yang biasa. diberikan dia terima, dia berdoa. Saat dia sudah tidak bisa apa-apa, hanya dia tidak bisa untuk menelan waktu makan, dia hanya bilang, saya sudah seperti ini, saya pasrah. Ibu pasrah boleh, tetapi ibu harus punya semangat. Percaya bahwa Tuhan bekerja saat ini, ibu Betul. berdoa, kita sama-sama berdoa, ada kuasa nanti. Setelah di 5 hari dia dirawat, mulai saturasi itu mulai 99 yang tadinya 80 sekian. Oh, itu saturasinya membaik ya. ya Jadi- saturasinya 96 sampai 98. iya. Terakhir waktu pulang itu 99. bahkan bisa pulang. Ya, bahkan bisa pulang Puji dengan Tuhan. memakai NGT, meskipun NGT. dia bisa minum 1 sendok 2 sendok, agak keselak sedikit, tetapi dia pulang dengan membawa NGT dan kateter. Puji Tuhan. Tapi yang puji Tuhannya saya hanya bilang gini, Ibu tetap semangat, tetap berdoa. Ya. Tuhan tidak memandang apa agamamu, tetapi Tuhan hanya bilang, adakah di hatimu untuk saya? Ya. Begitu. Percaya, Amin. ya percaya. Betul. Meskipun ibu seorang mu'alaf, tetapi percaya, Betul. percaya sama yang punya hidup, saya bilang gitu. Puji Tuhan. Iya, sampai Proses sekarang. pendampingan. Jadi puji Tuhannya Mbak Selin itu bisa dipakai Tuhan baik di tempat gereja, pelayanan, tapi juga di tempat kerja itu mampu melayani sehingga terjadi kepulihan Amin. secara fisik maupun Iya. secara rohani. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mbak Selin ini waktu itu Tuhan menyentuhnya prosesnya di gereja ya? Iya. Prosesnya ya. Proses itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu di mana saya tuh mengalami ini
Kelahiran rasa baru? Bukan? Iya. Oh, Jadi mungkin, kasih mula-mula. Kasih mula-mula ya, yang lebih tepat dipertemukan- kata-katanya. Iya, dipertemukan lagi dengan kasih mula-mula, kasihnya Tuhan. Setelah lama kami tidak pelayanan, suami bilang gini, ayo kita kembali melayani, ayo kita ke gereja, bilang gitu. Terus suami ke gereja pelayanan, terus saya pulang dinas, rasanya kok suntuk, kerja kok enggak kayak biasanya. Dulu waktu kita melayani memang benar ya, dasarnya kalau sudah didukung doa itu kan luar biasa. Karena sudah lama lepas, saya tuh selalu mimpi seperti ini, kenapa kamu meninggalkan aku, kenapa kamu pergi gitu. Oh, jadi Kenapa awalnya kamu itu pergi? ada mimpi ya, Iya, seperti itu. Memang Tuhan bisa berbicara juga melalui mimpi ya. Iya, kenapa kamu pergi? Saya putar, tujuanmu ke sana, bilang gitu. Terus saya ke sana sesuai dengan arahan yang di dalam mimpi itu, kok sebuah gereja. Oh, Iya, terus saya pulang dinas itu, terus saya ke gereja sini. Itulah mulai di situ, di tempat duduk yang sama saya duduk di situ, mulai Tuhan bekerja, kuasa Tuhan luar biasa. Saya di situ mengalami pemulihan luar biasa. Saya mulai dipulihkan, saya mulai kembali melayani lagi. Lah di situ tanggal 28 Agustus kemarin waktu Bapak Gembala berfirman mengenai iman yang berkualitas. Lah di situ saya mulai lagi sama Tuhan. Tuhan mulai menyatakan kasih-Nya lagi kepada saya. Saya hanya bilang gini, Tuhan, saya sakit, saya bilang gitu. Saya sakit Tuhan, tapi tidak tahu saya sakitnya itu di mana. Tapi saat ini saya mau buka hati saya, mari Tuhan Kau yang bekerja. Saya tidak mau pulang dari ibadah ini saya membawa orang yang sama. Iya, saya kosong, saya menjadi orang yang sama seperti dulu, saya tidak mau. Saat ini Tuhan, aku berserah, biar Engkau yang bekerja, apa yang menjadi bagian Tuhan kerjakan saat ini lah. Mulai dari itu Tuhan mulai kerjakan, mulai dari situ saya diberikan kepekaan. Saya hanya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, secara mata saya ini sudah rusak, saya bilang gitu. Kalau dokter bilang matamu itu mata orang tua, sudah tidak bagus gitu, sudah tidak baik. Terus saya mulai di situ, saya mulai doa, Tuhan, sekiranya mata saya ini kalau orang bilang sudah tidak baik, saya periksa di dokter mata sudah tidak baik, harus pakai kacamata yang harus tebalnya sekian senti gitu, harus pakai kacamata ya, karena saya main silinder sini seperti ini, bahkan katanya ada glaukoma juga. Tetapi satu hal saya percaya, Tuhan sembuhkan melalui mata ini, Tuhan berikan kepekaan, saya bisa melihat sesuatu yang orang tidak punya, bilang gitu. Gitu. Terus mulai dari itu, terus Tuhan ini kerjakan apa yang menjadi itu bagian Tuhan. Terus saya diberikan kepekaan melalui mimpi, melalui penglihatan. Pernah suatu saat itu saya dikasih rasa penglihatan itu seperti ini terhadap pasien saya, seperti ini. Nah, tetapi secara manusia, karena sudah jamnya untuk pulang, gitu, otomatis kan kita sudah jam mau pulang, kita operan nih, gantian ini, sama perawat yang lain gitu ya. Bilang gini, Mbak, ini nanti ini bilang gitu, saya operkan gitu. Oh iya, oke, gitu. Mungkin ya mereka tidak terlalu merespon, hanya bilang oke saja. Tetapi pas waktu sampai di rumah, Mbak, ini tadi tidak apa-apa kok, kondisinya seperti ini, Mak. Kok Tuhan ampuni saya kalau tadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kasih penglihatan, tetapi saya tidak merespon gitu. Karena kenapa saya harus limpahkan, kasihkan ke sip selanjutnya, harusnya itu saya kerjakan dahulu tetap sampai di situ ya. Sampai tuntas, sampai pasien. Ya meskipun sempat jelek seperti itu, tetapi saya waktu itu berdoa, Tuhan kasih kesempatan, bilang gitu, ampuni saya, bilang gitu. Terus setelah
2 hari dia di ICU, kembali lagi ke ruangan di mana saya melayani. Di situ dia kembali. Nah, di situ mulai Tuhan aku percaya sesuai dengan kemarin yang saya doakan, saya akan menunggu merawat pasien ini meskipun tidak ada yang menunggu saat ini. Dikasih kesempatan sama Iya. Tuhan ya. Itu Wah, sekarang luar biasa, ya Tuhan. ya, pasien baru pulang kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu itu pasien pulang, hubungan kami baik seperti saudara, malah ada berkat di balik itu semuanya itu. Aduh, jadi tidak enak. Malah dikasih bonus ya sama Dikasih Tuhan, bonus luar sama biasa. Tuhan, apa yang tidak terlintas di pikiran kita waktu itu secara tanggal belum gajian. Yeah. secara Yeah, itu salah satu cara Tuhan ya Iya, memelihara. Betul. tanggal juga kok masih jauh. Iya. Anunya gini. Terus saya hanya ini, Tuhan, apa yang menjadi keperluan saya sebelum saya bekerja, misalnya apa yang Tuhan menjadi keperluan saya, Tuhan cukupkan. Nah gitu. Ya, Tuhan cukupkan melalui cara seperti itu. Kadang caranya nggak terlintas di Iya. pikiran kita ya Mbak, ya betul gitu Iya, ya. caranya. Luar biasa. Jadi melalui cerita dari Mbak Selin ini kita bisa belajar ya, satu bahwa doa dari support dari keluarga itu merupakan hal yang terpenting ya. Iya. Jadi sebelum kerja, pulang kerja itu harus doa dari keluarga ya. Amin. Yang Iya. kedua kasih mula-mula. Jadi walaupun saat kita lagi jenuh ya, mungkin kan namanya perjalanan dengan Tuhan itu kita nggak mungkin selalu on fire ya Mbak. Iya. Pasti seperti kurva, dia ada naik, ada saatnya dia mendatar, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Nah, kita bisa sewaktu-waktu akan on fire lagi, dan itu yang namanya kita menemukan kasih mula-mula lagi kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya terhadap kita bisa jadi pribadi yang baru ya Mbak, bisa dipakai di pelayanan di gereja, pelayanan di tempat kerja juga bisa ya Mbak Selin ya. Oke, sebagai penutup mungkin ada lagi yang pesan seperti itu untuk para pemirsa supaya di tempat kerja excellent juga seperti Mbak Selin. Iya, tadi. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, meskipun dalam mengalami keadaan yang tidak baik, dimanapun saja berada, tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai, dan penyertaan Tuhan itu sempurna melalui apa saja yang kita kerjakan. Percaya kalau hati kita baik, pikiran kita baik, apa yang kita kerjakan Tuhan selalu menyertai. Amin ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Selin Sama-sama, atas waktunya. terima kasih. Oke, nah ini sebelumnya kita tutup dulu ya untuk acara hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk acara menjadi saksi hari ini. Kami mendengar banyak, kami belajar banyak Tuhan dari Mbak Marcelin. Biar Engkau berkati Tuhan dalam pekerjaannya, keluarganya, pelayanannya. Engkau berkati luar biasa Tuhan, Kau angkat Tuhan. Tuhan, biarlah Kau pakai Tuhan acara ini menjadi perluasan kerajaan-Mu saja Tuhan, dan hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Halia amin. Terima kasih, sampai ketemu di acara menjadi saksi selanjutnya setiap hari Jumat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.